Jumpa lagi dalam video pembelajaran online ya, masih dengan saya Yodi Andreksa ya, masih tentang modul bagaimana membangun habit yang produktif, jiwa yang sehat dan jiwa yang produktif. Jadi tadi saya sudah menyebutkan mengenai kiat-kiat untuk membangun good habit ya. Yang pertama, mulailah dari yang small ya, small baby step ya, mulailah dari yang kecil, jangan ambisius. Membaca buku cukup 1 halaman 1 hari, membaca Al-Quran cukup 5 ayat per hari misalnya. Naik tangga cukup 1 lantai 1 kali sehari. Main treadmill, jalan kaki 5 menit sehari. Small, ya, small. Ya. Ada salah seorang peneliti habit mengatakan, dia dari Stanford ya, Stanford University, dia mengatakan ini pencetus. Dia pencetus gerakan baby step atau mini habit. Dia menyebutnya mini habit. Dia bilang bahwa dia menjadi lebih sehat dan hidupnya berubah total menjadi lebih inspiring setelah dia menerapkan satu langkah kecil, sederhana. Dia dulu memulainya dengan satu tekad, jadi push up 1 kali. Jadi dia punya tekad dulu pertama kali memulainya itu hanya push up 1 kali. 1 hari, 1 kali saja. Just one push up. Itu kan sangat mudah mas ya, 1 kali. Tapi dari 1 kali itu dia kemudian membesar menjadi 10 kali, dan kemudian dia bergerak. Nah ini the magic of habit mas. Kalau Anda sudah punya habit yang bagus dalam satu bidang, maka Anda akan menular ke bidang-bidang lainnya. Jadi misalnya nih ya, Anda rajin olahraga nih ya, kayak saya misalnya, tiap sore saya rajin olahraga 30 menit. Saya kemudian akan merasa lebih mudah membangun habit lainnya di dalam bidang lain, misalnya dalam kehidupan religius saya. Ya. Karena saya bisa membangun habit yang produktif dalam hal olahraga 30 menit tiap sore, maka kemudian saya bisa membangun habit-habit lain yang bagus dalam area kehidupan lain. Saya kemudian punya kebiasaan baik membaca buku. Kemudian alhamdulillah saya juga rutin membaca ayat suci ya, Al-Quran, karena saya muslim gitu ya. Kemudian bangunnya juga jam 4 ya, sehingga bisa punya kesempatan untuk sholat subuh di masjid gitu ya. Jadi habit-habitnya itu menjadi bagus semua dalam seluruh kehidupan. Jadi peneliti habit mengatakan ketika Anda bisa membangun habit yang bagus dalam satu bidang, maka Anda akan tertular, namanya spillover effect. Ya, spillover effect, efek menular. Jadi habit Anda dalam satu bidang itu akan menular Anda dalam bidang-bidang lainnya. Misalnya Anda memulai dengan habit olahraga tadi, dan dimulainya dengan langkah yang kecil, ya, baby step. Cukup jalan kaki 5 menit per hari. Dari situ Anda akan berubah hidupnya, karena kemudian Anda akan punya habit yang bagus lagi. Anda kemudian akan rajin sholat malam misalnya. Anda akan rajin ke masjid, sholat subuh berjamaah di masjid. Anda akan rajin punya habit membaca Al-Quran. Kemudian Anda punya habit membaca buku. Dan karena Anda membaca buku, Anda makin pintar. Dan karena makin pintar, Anda makin kreatif. Dan karena makin kreatif, Anda bisa membuka pintu rezeki dari mana-mana. Itu the magic of habit. The power of habit. Ya. Dan financial freedom bisa Anda raih mas ya. Financial freedom bisa Anda raih. Jadi itu yang mulailah dari yang kecil ya, baby step. Yang tadi yang saya sudah bilang. Yang kedua tadi saya juga sudah bilang konkret ya. Jangan abstrak, jangan bilang saya mau kaya mas Yodia, saya mau pintar mas Yodia. Itu abstrak, omong kosong. Jauh lebih baik saya mau membaca buku 2 lembar per hari mas Yodia. Saya mau update blog setiap minggu sekali mas Yodia, kayak mas Yodia. Ya. Nah yang ketiga ada pemicu, ada cue-nya. Saya bertekad membaca buku setiap selepas makan malam. Selepas istirahat makan siang saya akan membaca Al-Quran 1 lembar saja. Ya. Jadi ada cue-nya. Nah yang terakhir ini ya bisa Anda lihat ya di slide berikutnya ya, cara membangun good habit ya, bisa Anda lihat ya, sense of progress. Ya. Rasakan keberhasilan Anda untuk melakukan small goals yang telah Anda ciptakan. Misal tadi berjalan 5 menit setiap pagi. Dan rasakan juga kenikmatan dari melakukan habit tadi. Jadi sense of progress mas, ini kunci nih. Profesor Teresa Amabile ya, Profesor Teresa Amabile itu seorang pakar kreativitas dari Harvard Business School. Dia melakukan sebuah studi kenapa orang-orang itu termotivasi melakukan kreativitas. Itu dia menemukan salah satu elemennya adalah ini, sense of progress.
Jadi dia merasakan adanya kemajuan. Nah justru disitulah the magic of baby step tadi. Ketika Anda punya tekad mau berjalan kaki 5 menit per hari, atau mau membaca Al-Quran 1 lembar 1 hari, karena mudah Anda melakukannya. Karena mudah Anda melakukannya. Dan karena Anda melakukannya, kemudian Anda merasakan ada sense of progress. Ya. Sama seperti dulu saya ketika memulai treadmill. Saya memulai dengan hanya 5 menit, tadi saya cerita ya. Ternyata saya bisa, cuma 5 menit. Ya. Small. Ya. Dan kemudian membesar. Karena saya menemukan progress. Ternyata saya bisa 5 menit. Dan saya merasakan sense of progress. Coba kalau Anda misalnya langsung, saya mau lari 30 menit. Ya. 2-3 kali, oke. Setelah itu seminggu kemudian, loyo Anda. Sudah, hilang kebiasaan itu. Kemudian Anda tidak menemukan sense of progress. Jadi lingkarannya setan. Karena Anda kemudian menyerah, ya sudah, Anda tidak menemukan sense of progress. Karena tidak ada sense of progress, ya Anda makin menyerah. Dan habit baru itu menjadi fata morgana. Menjadi sia-sia. Tapi kalau Anda punya kebiasaan yang kecil, nanti membaca buku 2 lembar saja Mas Yudi, tiap malam Anda baca bukunya, tiap malam 2 lembar saja. 2 lembar kan sangat mudah Mas. Ya masa membaca buku 2 lembar itu mungkin paling cuma butuh waktu 3 menit, 5 menit. Enggak apa-apa. Jangan malu dengan target yang kecil itu, jangan malu. Masa membaca Al-Quran cuma 5 ayat, kecil banget. Jangan pernah underestimate. Ya. Enggak apa-apa, yang penting baca. Itu lebih bagus daripada punya tekad heroik tapi zero. Lebih bagus membaca 2 lembar buku, 5 ayat Al-Quran, tapi dilakukan dengan tekun tiap hari. Dan kemudian dari melakukan hal yang mudah itu Anda menemukan sense of progress. Dan dari sense of progress itulah kemudian Anda membesar akumulasi menjadi bola salju. Dan hidup Anda akan berubah tanpa Anda menyadarinya. Ya. Seperti itu. Ya. Jadi luar biasa memang. Ya, jadi sense of progress ya Bapak Ibu-ibu ya. Jadi itulah justru kekuatan dari sense of progress itu, karena Anda tadi punya small yang habit. Ya. Jadi itulah ya 4 kiat untuk membangun habit yang produktif. Ya, mulailah dari yang kecil. Yang kedua konkret, jangan abstrak. Yang ketiga ada pemicunya, ada cue-nya. Dan yang keempat tadi sense of progress. Saya ngasih tugas nih sama Anda, mungkin small saja. Kalau Anda misalnya belum punya kebiasaan yang bagus, tanamkan saja 2 kebiasaan yang bagus, cukup 2. Yang pertama rajin olahraga tadi ya, cukup jalan kaki. Saya minta Anda ya, jalan kaki keliling kantor 1 kali setiap hari. Kalau kantor Anda punya 3 lantai, cukup naik turun tangga 1 lantai Mas. 1 kali. Lakukan itu mulai minggu depan. Naik turun tangga 1 lantai. Dan yang kedua, bacalah buku 2 lembar tiap malam. Dan yang ketiga tadi mungkin ya, kalau Anda muslim ya, baca Al-Quran cukup 5 ayat per hari setiap makan siang, selepas makan siang. Jadi naik tangga 1 lantai 1 kali, baca buku 2 lembar tiap malam setelah makan malam, dan baca Al-Quran 5 ayat selepas istirahat makan siang. Ya, lakukan itu. Kalau 3-3-nya berat ya cukup 1 saja. Ya. Yang ringan. Ya. Jadi tadi naik turun tangga 1 lantai 1 kali. Itu ringan Mas. Itu dulu deh. Ya. Anda sebulan lakukan. Ya. Kalau sebulan Anda menemukan kenikmatan, Anda lakukan habit-habit yang lainnya. Dan hidup Anda akan berubah selamanya. Change your habit, change your life. Terima kasih, nanti kita akan lanjutkan dalam video berikutnya mengenai bagaimana membangun mindset supaya Anda menjadi lebih sehat. Ya, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya. Salam sukses, penuh kesehatan.